Para sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke tutorial Excel. Seperti pada presentasi yang pertama, bahwa tutorial Excel ini akan kita rilis untuk yang pertama sekitar 2 minggu. Jadi kita mulai saja. Selamat mengikuti, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi pada Excel datasheet ini yang kita buka kondisinya seperti ini. Jadi pada tampilan pada presentasi yang pertama adalah tidak terlihat adanya kolom toolbar. Nah, ini sebenarnya adalah di sini. Di sini bisa disembunyikan. Toolbar ini bisa disembunyikan di sini sehingga terlihat mungkin bisa lebih menarik begitu ya. Jadi ini untuk mengeluarkan, kalau diklik lagi keluar, diklik lagi itu akan hidden atau sembunyi. Oke, kita mulai dari, jadi datasheet Excel ini terdiri dari sel-sel yang bentuknya seperti ini, ada garis-garis terlihat. Ini menunjukkan ada sel-sel di dalamnya kalau kita klik begini. Dan kita menggunakan anak panah itu bisa digeser-geser ya. Nah, sel ini masing-masing ada nama sel-selnya. Nah, ini karena ada baris dan baris yang mendatar dan kolom yang vertikal. Baris itu diberi nama dari nomor dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baris ke-1, baris kedua dan seterusnya, dan kolom itu dimulai dengan nama abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Sehingga pada kalau kolom yang pertama ini adalah kolom A1 di sini, kolom yang di bawahnya adalah kolom A2. Jadi kolomnya dulu baru barisnya. Nah, ini dan ini ada nomor, barisnya adalah di sebelah kirinya dan kolom nama kolomnya adalah di atas. Jadi kita baris seperti pertemuannya di mana misalkan di sini ini adalah sel I12 dan ini ada tulisan di sini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi kalau di Excel itu ada menu seperti ini, yang ini kelihatan ada namanya di dalam kotak merah ini adalah ribbon ya, disebut dalam istilah Excel ribbon. Kemudian di dalam ribbon itu ada menu bar, ada file, home, insert dan seterusnya, dan di bawah menu bar itu kalau kita klik akan keluar yang namanya toolbar ya, ini disebut toolbar. Nah, kemudian ini belum diberi nama, di sini adalah namanya formula bar. Nah, kemudian ada garis-garis yang mendatar dan menurun, ini disebut grid line. Grid line bisa kita sembunyikan, yaitu kita caranya dengan dari view, di sini view ya, view ini ada yang dicentang-centang, ada yang bisa disembunyikan. Kalau ini formula bar diklik maka formula bar akan hilang. Kalau grid line kita klik maka ini garis-garis mendatar dan menurun akan hilang begitu. Jadi mungkin di mata kelihatan lebih halus. Begitu. Kemudian oke, kita lanjutkan next. Yang selanjutnya tentang kontrol dulu. Jadi di Excel itu ada fungsi-fungsi kontrol yang bisa dipakai, seperti kontrol S itu untuk menyimpan. Jadi ada kontrol di keyboard ditambah huruf S, nanti itu akan keluar menyimpan, dan kontrol kalau ditekan kontrol dan P akan keluar
menu untuk mengprint atau mencetak halaman. Kita bisa setting dari sini halaman berapa yang mau di print, tinggal ketik print. Nah begitu. Selanjutnya kita juga menggunakan kontrol, misalkan ini untuk kontrol plus panah ke bawah itu untuk mengetahui di Excel ini jumlah barisnya itu ada berapa. Kalau kita coba kontrol ditambah panah ke bawah, nah maka jumlah baris di dalam Excel yang terakhir paling ujung itu adalah 1.048.576. Kemudian kalau kita ketik tekan kontrol dengan panah ke kanan, maka akan mencapai paling ujung kolom. Kolomnya namanya XFD. Nah ini paling ujung. Nah ini kalau mengembalikan manual ini lama sekali karena ini juta ya. Jadi harus menggunakan kontrol plus home. Kontrol dan home kita tekan, maka tombol akan kembali lagi ke kolom A1. Nah itu fungsi-fungsi kontrol. Kemudian nah yang selanjutnya kita di sini kita akan berlatih membuat tabel ya, membuat tabel. Jadi cara membuat tabel seperti ini, kita mungkin mulai di sini, kita keluarkan dulu ini fungsi-fungsi. Cara membuat tabel, kalau kita di blok dulu, nah, misalkan cukup segini aja. Ini bisa dengan cara otomatis maupun cara manual. Kalau otomatis kita ada menu juga di sini, tinggal tekan insert, kemudian tabel. Nah ini ada memakai header atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita langsung oke. Maka ini adalah tabel otomatis yang dibuat oleh Excel, di mana di atas ini sebenarnya adalah filter. Nah ini kita belum, filter fungsinya bisa untuk mensort atau mensortir, itu mengurutkan gitu ya, seperti filter ini. Kemudian bisa juga membuat tabel secara manual. Buat tabel secara manual yaitu di blok sini bawah. Kemudian kita membuat batas-batas pinggirnya adalah menggunakan menu format, kemudian format cell. Nah, kita pilih border sini, border itu untuk batas. Ini aja banyak jenis garisnya yang bisa dipakai, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini kalau yang batas pinggir ini kotak besar, itu kita pilih baris yang tebal supaya kelihatan lebih menarik. Itu untuk di tengahnya kita pakai garis yang tipis, tinggal tekan OK. Nah ini akan keluar grafik dengan batas garis-garisnya. Nah kemudian untuk misalkan kita memberi nama, kita tinggal copy yang sudah ada supaya cepat. Ini kita masukkan ke sini. Jadi copy itu di blok dulu ya, mengcopy itu di blok, kemudian Ctrl C itu copy, kemudian ditaruh di sini saja, kemudian Ctrl V ya. Ini sebenarnya kategori. Nah dalam membuat tabel ini, nah ini kan ada warnanya karena kita copy dari yang ada warnanya. Kalau kita mau menghilangkan warnanya, kita blok, kemudian kita pilih yang tanda gambar kotak kaleng cat ini, kita pilih no fill, maka warnanya akan hilang. Oke, kemudian jadi dalam membuat tabel ini juga kita membuat kategori. Ini kan kategori, kita Ctrl C, kita pindahkan dulu ke bawah supaya mudah.
kategori. Nah, kategori ini kita mau buat menu, list menu, jadi tidak menulis pada kategori, nanti kita hanya memilih saja. Cara membuat list menu adalah dengan dari data, kemudian pilih data validation lagi. Nah, ini ada pilihan di sini. Pada setting ini ada pilihan. Kita pilih yang list. Nah, kemudian sumber listnya itu ada dari mana, kita klik di sini untuk mengeblok atau ya kita blok ininya apa, daftarnya, ini daftar listnya kita blok seperti ini. Kemudian kita tekan enter ya, maka itu udah ada bloknya dari sini ada nama selnya, dan kita tekan OK, maka di sini sudah ada list menunya. Nah, gitu. Kalau kemudian untuk bawahnya kita tinggal copy dari yang atas, Ctrl C, kemudian blok semua yang mau ditaruh itu, terus Ctrl V, maka semua sel-selnya ada list menunya. Kita masukkan nomor di sini, nomor barangnya. Untuk membuat nomor barang kita tidak usah menulis semua sel ini ditulis nomor, tapi cukup dua sel saja, yang paling atas nomor 1 dan nomor 2. Nomor selanjutnya jangan manual, tapi cukup diblok sel 1 dan nomor 2, kemudian kita arahkan mouse-nya di pojok kanan bawah sehingga membentuk tanda plus hitam, kemudian kita klik dan tahan, tarik ke bawah, maka itu akan secara otomatis membuat nomor. Jadi bukan secara manual ya, kelamaan kalau daftarnya panjang itu bisa payah ya. Oke, kita masukkan nama barangnya, misalkan di sini adalah pensil gitu ya. Nah, satuannya piece. Kemudian kategorinya itu sudah ada, tinggal pilih dari sini. Itu adalah kategorinya alat tulis. Kemudian kita harga sini kita tulis misalkan pensil itu 2000. Nah, kemudian barang yang kedua misalkan sapu, jumlah piece ini satuannya piece. Kemudian kita kategorinya adalah rumah tangga, harganya misalkan 15.000. Nah, itu. Kemudian ini yang ketiga misalkan gula pasir. Nah, itu satuannya adalah kilogram. Kita termasuk barang sembako. Nah, itu. Harganya misalkan per kilo 16.000 gitu. Ini perkiraan saja, harganya tidak tepat ya. Nah, kemudian ini untuk mengeset harga menjadi ada rupiahnya, itu juga tinggal di blok sel yang mau menjadi rupiah, semuanya di blok. Kemudian kita masuk ke format, itu adanya di home, ini klik yang menu bar home. Nah, ada format, kemudian masuk ke format sel. Nah, di format sel itu kita pilih number. Number ini untuk yang rupiah itu ada dua macam, ada yang currency dan ada yang akunting. Kalau yang akunting itu tanda rupiahnya itu mepet dengan huruf, jadi kurang bagus. Kalau yang currency ya, kalau yang akunting tanda rupiahnya itu akan terlihat terpisah, rupiahnya mepet ke kiri. Nah, kita oke saja, pilih yang akunting, kita oke. Nah, ini maka akan tersusun kelihatan rapih begitu ya. Nah, ini membuat sel. Kemudian cara kalau dari sini kita sudah, kemudian bagaimana kalau kita mau menghapus sel yang tidak berguna. Nah, ini
Misalkan kita ada atau baris yang tidak berguna, ini kita blok barisnya di sini. Baris ini mau kita hapus, tapi tidak usah mempengaruhi yang lain. Jadi ini di blok, kemudian kita tekan delete cell, delete cell, dia akan menggeser otomatis ke atas. Misalkan terjadi seperti ini, ya kondisinya seperti ini, kita mau menghapus ini karena berlebihan, jadi yang dihapus sebelah sini kita blok. Kalau ini bukan sel, ini bisa juga sel, kita coba ya, delete cell. Nah cuman di sini ada pilihan gesernya mau ke kiri, mau ke atas, mau ke seluruh baris bisa ya. Kita pilih geser yang ke kiri. Oke, maka sebenarnya ini adalah sel yang di sini dia geser ke sebelah kiri. Gitu. Ini cara menghapus. Bisa dicoba-coba sendiri untuk latihan. Nah, kemudian ini kan tadi membuat warna ini adalah menggunakan cara otomatis. Kita ingin menggunakan cara yang manual bagaimana. Nah, ini kalau mau menghilangkan garis-garis ini kayaknya jelek, banyak garis-garis misalnya. Kita buang dulu garisnya dengan cara masuk di home dulu, kemudian ada format, kemudian di format cell, kemudian border kita hilangkan dengan ini ya. Nah ini hilang, oke, hilang bordernya. Kemudian kita mau ganti dengan cara-cara mewarnai tadi, diwarnai. Misalkan kita akan pilih warna yang mana ini supaya menarik. Misalkan ini. Kemudian sel-sel yang di bawahnya juga ingin diwarnai seperti ini. Ya kita pilihlah salah satu ini, kita blok. Kita pilih warna mungkin yang berbeda dengan atasnya. Begini, untuk mewarnai bawahnya kita tidak usah satu-satu, itu terlalu lama. Ini kan sudah di posisi, nah posisi harus diblok dulu begini. Kemudian kita pilih ini tanda ini namanya tanda sini format painter. Ini format painter, kita klik, kemudian kita kopikan, taruh di sini, maka akan terkopi ke sebelah sana. Kemudian untuk mengulangi bawahnya mungkin bisa dua ini sekaligus format painter, kemudian di bawahnya kita dapat dua langsung. Nah ini di bawahnya tinggal satu lagi format painter. Nah itu lebih cepat. Untuk membuat garis-garis tambahan yang lain bisa dicoba sendiri. Kemudian kita membuat judul tabel ini, misalkan di sini. Nah, judulnya mau memakai kolom sebesar ini, kolom ini apa? Kolom dan baris, dua baris dan beberapa kolom. Kita bisa satukan dengan merge ya, dengan merge. Merge-nya ini tidak aktif, ini merge ya. Ini merge-nya ada masalah. Kita blok seperti ini, kita merge and center. Nah gitu. Nah ini jadi menjadi satu, ini menjadi satu sel saja. Jadi sel yang panjang ini jadinya satu sel. Ini namanya sel H, selnya yang ini sel H43. Nah begitu, jadi satu. Nah kita judulnya misalkan tabel barang. Nah ini kalau kita menggunakan font yang ukurannya lebih besar, misalkan sekian, nah biar lebih terang gitu ya. Nah ada kalanya kita membuat ukurannya itu jadi misalkan lebar begini. Nah ini kan jelek nih, tidak di tengah-tengah. Kita cara mengatur supaya ini tulisannya di tengah-tengah sel ini, caranya adalah di format cell, dan
klik alignment. Yang ini jadi tengah, yang ini adalah tengah horizontal, ini adalah tengah vertikal. Ini kan posisinya di bottom, kita ubah jadi center. Kita klik OK, maka posisi nama ini sudah jadi di tengah. Kemudian misalkan kita mau beri warna, nah seperti itu warnanya. Oke. Untuk selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sistem proteksi sel. Jadi yang dimaksud sistem proteksi sel, misalkan ini terlihat, kalau ini tadi udah belajar bagaimana supaya terlihat mungkin agak lebih bagus. Grid lainnya kita hilangkan tadi, garis-garis mendatar dan vertikal kita hilangkan. Jadi aslinya ini adalah yang akan kita cetak. Kalau garis grid line itu tidak akan dicetak di Excel, tapi kalau garis-garis dari border itu akan dicetak. Jadi misalkan kita ada tabel seperti ini, kita maunya orang itu hanya mengisi di sel sini, sel ini, sedangkan sel ini tidak mau dirubah, tidak boleh ada yang merubah. Jadi caranya ini adalah di lock atau diproteksi. Jadi cara untuk memproteksi sel yang lain, dan ini ya sel sini aja yang dibuka, kita yang akan dibuka itu kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita masuk ke format sel, kemudian ada proteksi, kemudian nah ini locknya biasanya posisinya mengunci begini karena tadi sudah dipakai jadi terbuka. Nah ini locknya kita buka dulu, baru kita klik OK. Nah kalau kita coba yang ini, posisi ini dilihat-lihat ya, format cell protection. Ini posisinya secara normal itu seperti ini sebelum kita buka locknya ya. Ya oke. Jadi itu gitu. Kemudian kita ingin, ini kalau diklik dalam ini ada formulanya, sum sekian 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 ya, ini ada formula. Kita ingin formulanya itu tidak terlihat. Kalau diklik tidak terlihat. Nah, ini apakah ada gunanya? Nanti kalau untuk bikin soal ini ada gunanya, tapi kalau untuk keperluan sehari-hari mungkin tidak ada gunanya. Tapi kalau mungkin buat soal itu, soalnya formulanya tidak terlihat tapi hasilnya ada gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini formulanya, ini di bagian formula kita klik, kemudian kita pilih format, kemudian pilih format cell. Dalam proteksi kita harus, ini posisi awalnya adalah terbuka seperti ini, kita hidden harus diklik. Nah gini, lock tetap, hidden ya diklik, kemudian kita OK. Nah kalau sudah OK dua-duanya tadi, kemudian masuk ke proteksi, diklik di review, kemudian protect sheet, klik. Nah kita masukin password di sini supaya nanti kalau orang mau buka proteksinya harus tahu passwordnya. Kalau tidak tahu passwordnya tidak bisa membuka proteksinya. Kita passwordnya misalkan 1 2 3. Oke, kemudian ketik ulang 1 2 3. Oke, maka sheet ini sudah terproteksi, dan di sini ada menjadi unprotected. Kalau mau posisinya jadi gini, kalau sekarang di sini tidak bisa kita tulis, akan keluar seperti ini. Di tempat lain juga tidak bisa ditulis. Nah, tapi di sini bisa ditulis. Nah, misalkan ini, yang ini misalkan iurannya 20.000 gitu. Nah, bisa ditulis. Yang lain tidak bisa ditulis. Kemudian ya walaupun bisa diklik tapi tidak bisa diisi. Ini jadi tidak terlihat formulanya. Formulanya sekarang tidak bisa dilihat. Oke. Nah, itu proteksi sheet.
unprotect sheet. Ada lagi ini protect workbook. Ini protect workbook fungsinya ini kita tidak bisa mengganti nama di sini, ini nama-nama sheet tidak bisa diganti. Kalau kita klik protect workbook maka ini tidak bisa berubah. Kalau berubah, soalnya kalau dalam ngelink itu ini jadi kacau, nama linknya nanti berubah. Karena namanya ini berubah, nama linknya tidak, jadi nggak jalan link itu. Kalau ada kita punya link yang mengacu ke daftar lengkap ini, kalau nama ini dirubah maka linknya kacau, tidak bisa jalan. Nah, kita bisa menggunakan protect workbook. Nah, misalkan kita nggak usah pakai password, oke. Kita coba, nah, kita klik sudah nggak bisa ya. Nah, itu ini posisinya gambarnya ini ngeblok protect workbooknya, jadi ya, kita sekarang nggak bisa mengubah sini. Nah, bagaimana ini sheetnya ada 3, kita mau menambah sheet baru dengan klik yang sebelah sini, klik. Oh, ini sudah di protect workbooknya. Untuk menambah sheet baru, kondisi worksheetnya ini atau Excelnya harus dibuka proteksi workbooknya, buka dulu. Nah, ini kan tadi tanpa password, baru kita bisa menambah sheet yang baru. Nah, ini sheet yang baru. Nah, ini kalau mau ganti nama kita tinggal double klik di sini, kita namain misalkan lembar kerja lah, asal ya. Misalkan nih lembar kita mau geser ke tempat sini, misalnya kita tinggal klik di sini, tahan, kemudian geser, taruh di sini. Nah, itu posisinya berubah. Nah, kemudian oke, kita balikin aja lagi. Nah, kemudian ini ada fungsi yang bisa mengarahkan ke sheet sini ya. Kalau kita balik lagi previous ke sini, nah balik lagi ke sana. Nah, kemudian di sini belum ada namanya kontrol navigasi. Kita mau bikin kontrol navigasinya. Caranya itu kita buat gambarnya dulu yang mau buat kontrol, insert, ini kondisinya di protect ya, jadi kita tidak bisa membuat gambar di sini. Jadi kita mau buka dulu, proteksinya tadi harus dibuka. Jadi di sini ada di review, kita unprotect sheet, kita masukin passwordnya. Nah, ini sekarang kita bisa insert shape. Nah, ini bentuk, bagaimana macam-macam bentuk. Ini ada panah ke kanan, kita gambar di sini. Nah, kan seperti ini. Ini bisa dibuat macam-macam ya. Misalkan yang agak menarik, warnanya merah. Nah, kemudian kita di sini akan ada tulisan ke previous ya, atau bisa menuju ke daftar nama, tulis ya ke daftar nama. Teksnya kita buat dari text box ini, insert ada text box, ini kita buat nih text box ini ke daftar nama, kita lebarin saja. Nah, ini kemudian ukuran fontnya mungkin disesuaikan, apa jenis fontnya supaya ini gede, tebal hurufnya, tebal tambah gede lagi. Kita geser ke dalam sini,
cukup ya, oke, kegedean. Jadi ininya perlu dilebarkan dulu, baru kita masukin. Supaya pas. Nah, ini dihilangkan warnanya, background warnanya ini pakai fillnya no fill. Kemudian colornya nggak kelihatan, kita ganti warna yang kelihatan, misalkan warna putih. Kok nggak semuanya, ini blok semua warnanya putih. Ke daftar nama. Nah, sesudah dibuat gambar ini ada 2 gambar dan masing-masing terpisah. Kita harus satukan kedua gambar ini, jadi namanya di grup. Kita blok yang gambar pertama, kemudian kontrol kita tekan, kemudian klik pada gambar yang kedua. Nah ini harus posisinya, ini posisi sudah terklik semua, tekan kontrol ya. Kemudian kita grupkan, itu adanya di ini di page layout, ini ada kontrol grup. Nah, kita tekan grup ini, grouping. Nah, ini udah jadi satu grup. Kalau kita klik, dia gambarnya jadi satu gitu ya. Nah, dari gambar ini kita mau bikin linknya. Kalau kita tekan, nanti linknya akan ke daftar nama. Jadi kita klik di sini, kemudian klik kanan di mouse-nya, klik kanan di mouse, ada hyperlink, kita klik hyperlink. Hyperlink kita pilih di sini kan recent, yang browse, bukan di sini, tapi yang place in the document dulu, place in the document. Di sini kita akan keluar sini, kita pilih yang daftar nama, kemudian oke. Nah, maka ini udah ngelink ke sini, ngelink. Nah, kalau kita klik, dia akan menuju ke daftar nama. Kalau next, balik lagi. Nah, para sahabat, jadi tutorialnya hanya sampai di sini saja. Jadi setelah kita proteksi lagi tadi sheetnya, maka sheet yang hanya bisa diisi adalah yang ini, dan ini adalah di hidden posisi formulanya. Kemudian kita bisa menggunakan tombol ini posisi udah protect ya, protect, bukan unprotect. Jadi sekian saja tutorialnya, semoga bermanfaat, dan jumpa lagi pada tutorial yang kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi di dashboard Anda pada saat di launching tutorial yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.